mungkin jenis pertama, jenis kedua, dan ketiga. Tadi sudah saya singgung ya. Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami sifat, memahami konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita ingin melakukan aktivitas dengan mudah. Kalau memberi garis bawah, kasih garis bawah pada kata kuncinya ya. Oleh karena itu kita menggunakan alat bantu atau pesawat sederhana. Aktivitas mudah, alat bantu. Oke. Untuk melakukan aktivitas agar kamu dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan sehari-hari, ayo disebutkan aktivitas berikut ini. Lakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Menurut pendapatmu, aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau tangan saja. Memotong kertas dengan alat pemotong kertas. Oke, menggunting rumput dengan gunting. Oke, coba kalian potong pakai tangan kalian satu-satu, capek ya. Memotong daging ini dengan menggunakan pisau. Apalagi pisau besar gitu. Nah, gitu ya. Mencabut paku dengan catut, mengerek bendera dengan katrol, dan seterusnya hingga 10 aktivitas. Ya, lanjutkan sendiri ya. Saya tambah satu lagi. Mengangkat beban dengan gerobak, memindahkan beban dengan gerobak, membuka tutup botol dengan pembuka tutup botol. Ya, jadi macam-macam. Silakan kalian tambahkan sampai 10 ya. Bisa main badminton, bisa mancing, bisa macam-macam untuk yang jenis ketiga. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan, dapat diketahui bahwa manfaat dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah, kata kunci ya. Jadi manfaat pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitarmu. Setelah itu akan dijelaskan pula keuntungan mekanis ya dari penggunaan pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama jenis katrol. Katrol itu berarti yang ada kereannya seperti ini. Tahukah kamu bagaimana seorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ya, ini adalah timba. Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap. Ini katrol tetap ya. Posisinya tidak berubah-ubah, selalu tetap. Yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Ya, arah gaya itu kita ngambil air dengan cara gini, dan cara gini lebih nyaman cara gini. Ya, walaupun gayanya tetap, tapi arah ini akan membuat tulang belakang kita nggak sakit. Ya. Jika tali yang berhubung ke katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan satu, walaupun tidak ada keuntungan mekanis, tapi ada keuntungan arah. Ya. Karena pada katrol tetap atau tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Oh ya, saya ingat sesuatu ya. Pak Ali memiliki channel baru ya yang ada di ini untuk SD ya. Jadi Pak Ali punya channel baru untuk SD. Kalau kalian mempunyai adik yang masih SD ya, kalian bisa sarankan untuk mengikuti channel baru ini, karena di channel ini juga akan membahas buku-buku yang dari pemerintah juga, buku tematik. Nanti akan saya bahas semuanya. Saya mulai dari kelas 5 ya. Nanti juga ada berhitung cepat dan lain-lain akan saya tambahkan, dan ini saya update setiap hari, saya usahakan ya. Jadi kalau kalian punya adik, keponakan, teman atau teman kampung ya, tolong untuk bisa di share channel ini. Inside Chamber Junior. Oke, itu iklan lewat. Sekarang saya lanjutkan lagi penjelasannya. Berbeda dengan katrol tetap, katrol bebas berubah ya dan tidak dipasang di tempat tertentu. Ya, di sini adalah katrol tetap ya. Katrol tetap tunggal. Ya, di sini adalah katrol bebas. Keuntungan mekanisnya ya, di sini karena yang ada di sini itu
kita kayak ngitung kabelnya gitu aja ya, kayak ngitung kawatnya. Ya, di sini keuntungan mekanisnya adalah tidak termasuk ini loh ya. Keuntungan mekanisnya adalah 1, ini adalah 2. Jadi pesawat sederhana ini katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Kalau seperti ini, keuntungan mekanisnya juga 2, tapi arahnya berubah. Ya, jadi kita bisa menghitung ini ya, 1, 2 gitu ya. Ini trik sederhana untuk apa? Karena gini, kalian bisa bayangkan kalau ini ditarik 1 meter, ini juga naik 1 meter. Tetapi kalau ini ditarik 1 meter, naiknya ini loh cuma setengah meter karena tarikan tersebut dibagi 2. Tapi gaya yang kita berikan juga separuhnya. Ya, kalau ini sama, tapi arahnya bisa dirubah. Jadi ini itu sama dengan ini. Nah, ininya yang atas sama dengan ini. Jadi 1 tambah setengah, 1 tambah, maksudnya gini. Tengahnya ini dapat dari sini, tetapi arahnya itu diperoleh dari manfaat katrol ini gitu loh maksudnya ya. Jadi ini adalah katrol tetap yang membuat lebih ringan ya. Jadi ini gabungan, katrol gabungan. Jadi arahnya berubah, ini arahnya kan susah kita, walaupun lebih ringan tapi tetap saja pinggang kita sakit. Nah, kalau ini sudah lebih ringan, pinggang kita nggak sakit ya. Di sini dilanjutkan di sini. Ya, ini adalah katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, dan katrol tetap, dan 1 katrol bebas. Ya, FB gaya beban, FK gaya kuasa. Ya, gaya kuasa itu kita yang angkat, gaya beban itu beban yang diangkat. Kita lanjutkan lagi. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya. Ya, jadi katrol tetap mengubah arah. Ya. Ingat ya, katrol tetap mengubah arah, katrol bebas melipatkan gaya. Sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti emas yang berat ya. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Inilah kalau ini ada 1, 2, 3 ya, berarti kita ngitung aja 1, 2, 3, 4, ada 4, tidak termasuk yang ini. Ya, agar kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Ya, katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat ya. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan tali yang menyokong berat beban. Misalnya pada gambar 23, gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 4 ya. 1, talinya adalah 1, 2, 3, 4. Karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 4 tali, kuasa tidak diperhitungkan ya. Maka kamu kerugian apakah yang terjadi pada penggunaan katrol majemuk? Coba diskusikan. Kerugiannya adalah kita nariknya lebih panjang tali yang harus tarik. Jadi untuk menaikkan beban ini 1 meter, kalian harus menarik tali sepanjang 4 meter. Jadi ini berbanding terbalik. Kalau bebannya semakin besar, berbanding lurus ya. Kalau beban yang kita angkat semakin berat, akan menjadi lebih ringan ya. Ini juga lebih panjang. Ya, atau intinya panjang tali dengan ini keuntungan mekanis berbanding terbalik. Semakin besar keuntungan mekanisnya, panjang tali yang harus kita tarik semakin panjang ya. Berbanding lurus berarti ya, berbanding lurus. Semakin besar keuntungan mekanis ya, berbanding lurus berarti semakin besar keuntungan mekanis, maka panjang tali yang harus kita tarik semakin panjang untuk menaikkan beban yang sama gitu ya. Kita lanjutkan. Ayo kita pahami keuntungan mekanis atau KM. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Dapatkah kamu menghitungnya? Caranya dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan oleh pada benda. Berikut ini adalah persamaan matematisnya. Jadi keuntungan mekanis adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Jadi
bebannya yang bisa kalian angkat misalnya 10 Newton, tapi kuasa kalian mengangkatnya hanya dengan beban 1 Newton, berarti keuntungan mekanisnya adalah 10 ya. Jadi gaya beban dibagi gaya kuasa. Tidak semua pesawat sederhana dapat mengandalkan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya, tapi ini sudah cukup membantu. Oleh karena itu pada katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Hal ini disebabkan oleh besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban. Roda berporos. Nah, ini seperti yang di sepeda kalian. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai alat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Jadi ini yang kita kayuh, sini berhubungan dengan roda. Jangan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Gambar 24 menunjukkan roda gigi ya seperti pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah bisa kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Ya, jadi macam-macam gerobak juga ya, pokoknya menggunakan roda-roda seperti ini. Katrol tadi termasuk sebenarnya roda berporos, ya kan? Bidang miring, nah ini adalah skrup namanya ya, jadi ini adalah miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau bentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring